organisasi advokat itu adalah satu-satunya organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat, artinya single bar. Nah, soal faktanya sekarang ada organisasi advokat yang lain, ya ini bertentangan dengan undang-undang. Ini memang fakta. Hari ini kami melakukan press ini sehubungan juga teman-teman sudah mengetahui, teman-teman juga banyak yang meminta wawancara dengan saya juga, dan kebetulan ada waktu hari ini. Kita tahu kita wawancara press ini adalah sehubungan dengan adanya berita-berita di mass media dan juga mengenai beberapa komentar-komentar dari rekan kami Hotman Paris Hutapea di media massa maupun di Instagram yang menyampaikan beberapa hal tentang persoalan kode etik yang dipersoalkan di media massa yang sudah kita ketahui bersama. Terus terang, mulai hari Jumat yang lalu, kejadiannya kan hari Jumat ya, itu banyak teman-teman yang mengontak saya juga. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawabnya, karena memang saya sengaja karena itu Jumat Agung terus pasca, jadi kita tidak berkomentar pada waktu itu dan tidak mau mengganggu keheningan pada waktu itu, sehingga hari inilah kita bisa bertemu pada hari ini ya. Nah, sesuai dengan undangan yang kami kirimkan, bahwa kami ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan adanya pernyataan dari Hotman Paris Hutapea di Instagramnya yang menyebutkan, menuduh saya sebagai Ketua Umum Pradi, ya, dia menuduh saya seakan-akan saya menyatakan di media massa advokat yang memamerkan harta dan kemewahan itu seakan-akan melanggar kode etik. Ini pertanyaan pertamanya. Pertanyaan keduanya adalah, menurut dia, saya meminta Dewan Kehormatan memeriksa advokat tersebut. Nah, ini pernyataan Hotman Paris. Terus terang aja, kami perlu membuat konferensi pers ini karena apa yang diucapkan oleh Hotman Paris itu, pertama saya katakan tidak benar. Artinya, saya baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum Pradi tidak pernah menyatakan hal tersebut. Ya. Kedua, saya juga tidak pernah menyatakan bahwa meminta Dewan Kehormatan untuk menindak orang tersebut. Jadi seakan-akan person gitu ya. Sehingga saya tidak tahu kenapa begitu paniknya Hotman Paris membuat beberapa hal di Instagram yang sedemikian rupa yang menuduh saya seakan-akan melakukan pernyataan seperti itu. Tapi perlu saya klarifikasi, tidak berarti bahwa dengan artinya kalau saya tidak menyatakan itu, semuanya mengenai hal itu apakah melanggar kode etik atau tidak, itu menjadi kewenangan dari Dewan Kehormatan, gitu, bukan kewenangan daripada saya sebagai Ketua Pradi. Nah, itu sebabnya kalau saya bikin konferensi di sini resmi sebagai teman-teman ada pengurus DPR di sini, ada Ketua Harian, ada Pak Sekjen, ya, dan yang lain di sini ada Pak Ruli dari Bandung, Pak Jul Arman, Pak Nyana, ada juga Jul Tobing, dan juga ada Pak Firman lagi. Nah, itu adalah karena pernyataan itu ditujukan kepada Ketua Umum Pradi. Jadi perlu kita mengklarifikasi hal ini. Ya. Nah, terus terang aja memang ya, saya di dalam pembekalan advokat dimanapun sejak dari berapa puluh tahun yang lalu, ya, selalu saya berupaya sebagai Ketua Umum Pradi mempunyai kewajiban ya, memberikan edukasi dan pembekalan kepada calon-calon advokat yang baru, calon-calon advokat dan advokat baru mengenai bagaimana sebenarnya menjadi seorang advokat yang baik itu, yang benar itu, menurut pandangan Pradi. Saya selalu mengatakan bahwa jangan sampai
calon-calon advokat ini dan advokat baru ini memiliki anggapan paradigma bahwa advokat yang sebaik itu adalah kalau dia menjadi advokat gara-gara ingin dapat harta gitu. Jadi jangan sampai orang jadi advokat ingin mendapatkan supaya saya dapat uang, dapat mobil mewah gitu. Nggak boleh. Walaupun uang itu perlu, tapi paradigmanya dia, cara berpikirnya dia, tetaplah dia menjadi advokat adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Persoalan ketika dia menegakkan hukum dan keadilan akan mendapatkan balas jasa atau merupakan penghargaan dari kliennya sehingga dia dapat uang, itu merupakan konsekuensi logis yang diperolehnya. Memang Hotman mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Pradi. Jadi saya mau jelaskan dulu ya. Mengenai pengunduran dirinya ini sekarang ini sedang dibahas oleh Pradi. Terus terang aja pengunduran diri itu bagi kami nggak ada masalah sebenarnya. Secara institusi, secara pribadi bagi kami itu fine-fine saja. Itu kan hal-hal yang merupakan persoalan serius lah buat kami. Yang menjadi serius buat kami adalah kenapa harus kami bicarakan? Karena ada ketentuan dalam undang-undang pasal 30 ayat 2 menyatakan setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota dari organisasi advokat itu. Dihubungkan dengan ketentuan pasal 32 ya? Iya. Pasal 32. Seluruh advokat-advokat yang sudah diangkat sebelum berlakunya undang-undang itu, maksudnya undang-undang nomor 18 tahun 2003, itu dinyatakan menjadi advokat berdasarkan undang-undang tersebut. Sehingga karena ini adalah kewajibannya advokatnya, ya kan? Maka kalau kami menyatakan sekarang langsung menerima, berarti kami melanggar undang-undangnya, kira-kira begitu, ya kan? Karena ini adalah kewajiban dia untuk menjadi anggota dari organisasi advokat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dari organisasi advokat itu? Kalau kita mengacu pada undang-undang advokat, itu namanya adalah Pradi, ya kan? Jadi saya ingin sampaikan fine-fine aja bagi kami dia mengundurkan diri nggak ada masalah. Tapi secara undang-undang ini kami harus pertimbangkan, jangan sampai kami yang melanggar undang-undang, ya kan? Karena di dalam ketentuan undang-undang berhentinya seorang advokat itu nggak dikenal mengundurkan diri dari organisasi. Yang dikenal itu adalah mengundurkan diri sebagai advokat, gitu loh. Pasal 28 undang-undang kan mengatakan bahwa organisasi advokat itu adalah satu-satunya organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat, artinya single bar. Jadi secara undang-undang seharusnya hanya boleh ada satu saja secara undang-undang. Pasal 28 mengatakan hanya satu single bar. Pasal 28 bukan kata Otto Hasibuan. Itu kan pasal 28 mengatakan satu-satunya organisasi advokat itu adalah hanya satu. Nah, yang siapa yang dimaksud organisasi advokat satu-satunya itu adalah Pradi, sebagaimana sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga memang itulah organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Jadi dulu itu ada 8 organisasi advokat yang diamanatkan untuk membentuk organisasi advokat itu yang namanya kemudian adalah Pradi. Nah, soal faktanya sekarang ada organisasi advokat yang lain, ya ini bertentangan dengan undang-undang. Ini memang fakta, saya harus akui. Tapi kalau bicara undang-undang ya harus satu. Itu persoalannya gitu. Jadi ya Anda silakan menilai saja bagaimana. Kalau itu mungkin ranah dari Dewan Kehormatan ya. Ya, itu selalu saya katakan, asal apapun menyangkut soal kode etik, itu saya tidak pernah mau menjawab. Ya, selalu itu ranah dari Dewan Kehormatan. Termasuk pertanyaan hari ini juga. Sama juga kemarin itu waktu di pelantikan DKD, ditanya juga sama wartawan, bagaimana pendapat Pak Otto sebagai Ketua Umum, orang bermewah-mewah, berburu mewah itu katanya memamerkan harta itu, apakah itu melanggar kode etik? Itu pertanyaan buat saya. Saya katakan, memang di dalam kode etik advokat Indonesia itu ada di sana disebutkan setiap advokat itu wajib menjaga citra dan martabat profesi advokat, ya kan? Tetapi
Apakah itu melanggar citra atau martabat, itu bukan kewenangan saya. Itu ranah dari Dewan Kehormatan. Ya kan? Jadi ada aturan kode etik seperti itu. Masing-masing orang punya penafsiran. Saya bisa tafsirkan lain, Hotman Paris bisa tafsiran lain, yang lain juga bisa tafsiran lain. Tapi yang menegakkan itu bukan saya, menegakkan itu adalah Dewan Kehormatan. Nah, jadi terserah Dewan Kehormatan apa pendapatnya. Mungkin rekan saya saja mengatakan itu melanggar, mungkin Dwi mengatakan itu tidak melanggar, ya itu boleh saja. Setiap orang boleh berpendapat. Sama dengan satu peraturan, setiap orang bisa berpendapat. Tetapi bagaimana tegaknya, kan hakim yang memutuskan. Sama dengan ini juga, ya hakim. Hakimnya siapa? Dewan Kehormatan. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Jadi itu yang ingin saya luruskan gitu loh. Tegas saya katakan di dalam pidato saya, karena ada persoalan yang sekarang ini yang selalu diperdebatkan rekan Hotman. Apakah orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang diduga melanggar kode etik, tapi dilakukannya bukan saat melakukan pekerjaannya sebagai advokat, apakah itu merupakan kewenangan Dewan Kehormatan? Apakah berwenang nggak Dewan Kehormatan memberi saya? Kan begitu. Saya jawab, untuk itulah supaya Dewan Kehormatan melakukan kajian dan workshop. Itu himbauan saya sebagai Ketua Umum Pradi kepada Dewan Kehormatan supaya ini dikaji baik-baik. Bila perlu melakukan workshop mengenai ini, atau bila perlu memberikan masukan, apakah mungkin kode etiknya perlu dirubah dan sebagainya. Jadi kita tidak memberikan mengatakan ini melanggar atau tidak melanggar gitu loh, ya. Tapi ini justru yang harus dikaji, gitu loh, ya. Nah, kalau mengenai soal umpamanya Pak Hotman menantang saya atau mengajak saya untuk melakukan diskusi ya, debat terbuka gitu ya. Nah, jawaban saya begini, saya ini yang membuat draft salah satu drafter daripada kode etik itu bersama almarhum Leonard Simorangkir, dan kemudian kita rumuskan bersama-sama dengan teman-teman yang lain di Komite Kerja Advokat Indonesia pada waktu itu. Kemudian saya antarkan kode etiknya ini kepada Ketua Komisi 2 pada waktu itu Pak Teras Narang, bukan Komisi 3 pada waktu itu, Komisi 2. Jadi saya mengerti kode etik itu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kode etik ini nggak perlu diperdebatkan, gitu kan? Nggak perlu diskusikan seperti itu, karena kehebatan seseorang mengenai kode etik itu bukan dilihat dari bagaimana saya menguasai kode etik, tapi dilihat daripada apakah saya patuh atau taat kepada kode etik atau tidak. Baru dibilang hebat gitu loh. Kalau saya taat, kalau saya patuh, ya itu berarti saya hebat terhadap kode etik. Tapi apa seperti agama lah, apa gunanya kita menguasai ilmu agama hebat, Quran, Injil dan sebagainya, tapi kita tidak taat, tidak patuh, kan juga nggak ada gunanya juga. Jadi saya tidak akan mau melayani dia berdebat soal itu, karena ini nggak ada gunanya. Ya, kode etik tidak perlu diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan, ditaati dan ditegakkan, begitu ya. Jadi saya tidak akan mungkin mau melayani itu. Oh, kalau bertemu ya tetap silaturahmi harus kita jaga dong, ya. Saya tidak ada, saya sudah katakan ya Pak ya, selalu prinsip yang saya anut. Saya tidak tinggi karena dipuji, saya tidak rendah karena dihina. Apapun Hotman katakan di sana, silahkan saja. Kalau dia hina saya, saya tidak akan menjadi rendah. Dia puji saya juga, saya tidak akan jadi tinggi. Itu fine-fine aja lah, ya kan? It's as simple as that gitu loh. Jadi bagi kami Pradi itu nggak ada masalah yang serius di situ, ya. Jadi ya kita buat santai-santai saja gitu loh, ya. Sudah saya katakan bahwa ini nggak ada. Tadinya saya nggak mau komentari sama sekali. Saya nggak mau bicarakan ini. Dia bikin konten di Instagram dan sebagainya, saya nggak mau layani. Toh masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi, toh, ya kan? Baik buruk itu kan masyarakat yang menilai, bukan saya, bukan dia, bukan teman saya, tapi masyarakat tahu. Oh, ini bagus, ini tidak bagus. Jadi saya pikir saya nggak perlu membahas-bahas soal-soal yang tidak perlu menurut saya gitu. Dulu Hotman Paris tidak akan mungkin bisa beracara kalau tidak menjadi anggota Pradi. Sejak tahun 2003 berlaku Undang-Undang Advokat, kemudian ada KKAI, kemudian ada Pradi tahun 2005. Sejak saat itu, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat ya,
bahwa semua orang yang boleh beracara di pengadilan hanyalah harus anggota Pradi. Tanpa kartu yang saya tanda-tangani sebagai ketua Pradi, tidak boleh beracara dulu. Sampai 2 periode saya pimpin, sampai akhirnya sedikit ada perpecahan di Pradi. Kemudian Mahkamah Agung membuat surat surat nomor 73. Nah, kenyataannya di luar Pradi ada yang boleh beracara. Kan itu persoalannya. Jadi kita tetap adalah Pradi, sah kita. Kalau tidak berarti selama ini dia tidak sah dong khotbahnya selama ini. Bagaimana dia bilang nggak sah? Dari dulu dia anggota kita, bahkan dulu dia pernah jadi pengurus Pradi. Wakil ketua umum dulu. Kenapa dia bilang tidak sah? Ini kan pengesahan dari Menteri Kehakiman itu kan soal hanya badan hukum, bukan legalitasnya Pradi sendiri. Apalagi sekarang ini sudah ada putusan Mahkamah Agung menyatakan kita lah yang sah. Ada putusan Mahkamah Agung kemarin itu kita berperkara menyatakan munas yang dilakukan oleh saudara Fauji dan Thomas Pradi kita itu di Pekanbaru sah. Apalagi itu gitu. Mekanisme di dalam undang-undang advokat itu adalah apabila orang itu membutuhkan diri sebagai advokat. Nah, kalau sebagai organisasi advokat itu dia wajib menjadi anggota. Ini wajib loh. Jadi sekarang ada kewajiban yang harus ditaatinya, sekarang dia melanggar kewajiban itu. Nah, itu menjadi persoalan kan? Bagaimana kalau seorang advokat melanggar kewajiban hukumnya, apa yang harus dilakukan? Apa risikonya buat dia? Nah, kami harus kaji dulu, gitu loh. Tapi saya katakan lagi, secara pribadi dia mau keluar nggak ada masalah. Tapi kami tidak mau salah dengan menyatakan is okay atau not okay. Jangan sampai salah melanggar undang-undang, itu aja. Kenapa sebenarnya ada kewajiban advokat itu menjadi anggota organisasi advokat? Kenapa kan gitu? Itu tidak lain adalah supaya ada satu payung, satu organisasi yang bisa mengawasi advokat itu. Jangan sampai kalau dia menipu kliennya atau mentelantarkan kliennya, kemudian dipecat di sini, pindah ke sana. Nipu lagi di sana, pecat sana, pindah lagi ke sana. Nah, kalau ini terjadi, siapa yang korban coba? Klien kan? Klien itu siapa? Pencari keadilan kan? Pencari keadilan itu siapa? Masyarakat. Jadi untuk menghindari jangan sampai masyarakat dirugikan oleh para advokat-advokat yang menakal, harus ada satu organisasi advokat yang bisa mengawasinya. Nah, satu lagi nih saya mau sampaikan yang paling berbahaya lagi. Bayangkan, kalau ada advokat mengatakan, saya tidak masuk Pradi, saya tidak masuk organisasi apapun, saya tidak masuk menjadi anggota organisasi apapun katanya. Menurut kalian benar nggak ini? Berarti itu sama dengan dia hidup di hutan belantara, nggak ada lagi orang yang mengawasi dia, suka-suka dia. Mau terjun bebas apapun, mau nipu klien, nggak ada yang mengatur dia. Cuma bayangkan bahayanya sampai apa itu terjadi. Itu ada tendensi sekarang itu. Advokat dibilang, mau dia dilit. Dia bilang, saya nggak masuk Pradi. Di tempat lain mau dia dilit. Saya nggak masuk organisasi itu. Kamu udah anggota mana? Saya nggak masuk organisasi apapun. Loh, kalau begitu, kalau kamu melanggar gimana? Ya nggak ada urusan. Boleh begitu kan? Itu berbahaya. Makanya di seluruh dunia, organisasi advokat itu hampir seluruhnya itu adalah single bar. Harus satu. Itu untuk kepentingan ibu bapak sekalian juga. Ya mungkin kita nggak terasa aja. Coba bayangkan kalau ada satu Anda di antara Anda ditipu oleh advokat. Anda mau mengadu kemana? Pasti ke organisasinya kan. Kalau perbuatan pidana itu mungkin ke polisi. Tapi kalau pelanggaran kode etik, ditelantarkan perkaranya, kemana? Ke organisasinya. Masuk di sini, dipecat di sini, pindah sana. Pecat sini, pindah sana. Apa begitu? Single bar itu maksudnya artinya adalah ada satu organisasi advokat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur segala sesuatu hal mengenai advokat. Tidak berarti hanya boleh ada satu organisasi advokat yang berdiri, karena kan berdasarkan undang-undang dasar kita kan punya kebebasan berserikat kan.
mendirikan organisasi advokat Ambon, orang advokat Batak, itu boleh-boleh saja. Tapi yang punya kewenangan mengatur, mengangkat advokat, melakukan ujian, pengawasan, itu hanya boleh satu. Gitu, Pak. Itu artinya single bar itu. Dan undang-undang kita sekarang tetap mengatur itu satu. Mahkamah Konstitusi juga mengatakan itu adalah satu. Faktanya sekarang memang ternyata ada lebih daripada satu. Nah, ini adalah merupakan hal yang merupakan tidak sesuai dengan undang-undang. Itulah yang sekarang kita perjuangkan supaya jangan sampai terjadi tragedi tadi itu.